Perhatikan penunjukan jarum ampermeter pada gambar berikut. Kita lihat di sini skalanya dari 0 sampai dengan 100. Kalau jarum ini menunjukkan angka 0, maka arusnya 0. Kalau jarum ini menunjukkan angka 100, maka ini di 5 ampere. Tergantung ini dicolokinnya di skala berapa ya. Kalau dia di 10 berarti 10 gitu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah kuat arus yang terukur. Di sini yang terukur ini adalah di angka 60. Maka I-nya sama dengan 60, ini yang terukur, dibagi skala maksimumnya 100 dikali, di sini batasnya adalah 5 ampere. Jadi sama dengan 60 kali 5 bagi 100. 300 per 100 sama dengan 3 ampere. Perhatikan diagram berikut. Percobaan menggunakan hambatan A dan B menghasilkan grafik seperti di atas. Bila kedua hambatan tersebut dirangkai secara paralel, maka hambatan penggantinya adalah, jadi di sini ada dua resistor ya, resistor A dan resistor B. Nah, sekarang kita cari dulu masing-masing resistornya, kemudian dia dirangkai secara paralel ya. Kita lihat dulu yang resistor A sama dengan ini V-nya di sini I. Jangan lupa hukum ohm, V sama dengan I kalikan R gini, maka R-nya itu adalah V dibagi I. Yang A, ini yang A, V-nya 10, I-nya 2. 10 per 2 sama dengan 5 ohm. Yang B, RB, ini 10, ini 1 ya. Jadi V per I sama dengan 10 per 1 sama dengan 10 ohm. Dirangkai paralel, maka R totalnya 1 per R total sama dengan 1 per RA ditambah 1 per RB sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 10 dibuat per 10. 10 bagi 5 2 tambah 1 jadi 3 per 10, maka R totalnya sama dengan 10 per 3 atau 3,3 ohm. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah. Di sini ada 4 ampere, berarti ini arusnya ya. Ini arusnya 4 ampere. Hambatan R1 8 ohm, R2 16 ohm, R3 16 ohm, R4 8 ohm, R5 12 ohm. Besarnya tegangan antara A dan B. Yang ditanyakan adalah tegangan antara titik A dan B, VAB. VAB itu berarti bisa kamu cari dengan I kalikan R. I-nya harus I yang mengalir ke AB saja. Dan R-nya itu adalah R yang antara titik A dan B itu adalah R paralel. Kita cari dulu R paralelnya. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 16 tambah 1 per 16 dibuat per 16 jadi 2 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 per 16, maka R paralelnya adalah 16 per 4 sama dengan 4 ohm. Nah, kita sudah tahu R paralelnya, kemudian kita harus mencari dulu I-nya. Ini di sini 4 ampere, berapa I yang mengalir ke sini? Tentu bukan 4 karena terbagi 2 dengan yang ke sini. Sebenarnya ada dua cara. Kita bisa cari dulu tegangan antara titik ini dan ini dengan cara mencari hambatan total baru tegangan total. Atau kita bisa lihat yang bagian atas ini, yang misalkan ini saya ambil titik XY gini. Nah, yang ke bagian atas yang ABX, ABY, yang ABY R-nya itu berarti kan yang R atas itu kan berarti jadi 4 ditambah yang ini R4 8 sama dengan 12 ohm. Sedangkan R yang bawah itu adalah 12 ohm. Nah, karena ini sama,
hambatannya, maka si arusnya itu boleh langsung dibagi 2. Tapi kalau nanti berbeda, kamu bisa cari dulu dengan mencari tegangannya. Yang ini lebih simpel, tinggal kamu bagi 2, ini 4 ampere, berarti ke sini 2 ampere, ke sini 2 ampere. Kenapa? Karena hambatan atas dan bawahnya tuh sama ya. Jadi ini 2 dikalikan R paralelnya 4 sama dengan 8 volt. Perhatikan gambar di samping ini. Voltmeter V memiliki hambatan 1 kilo ohm. Ampermeter A memiliki hambatan 1 ohm. Kedua alat ini digunakan untuk mengukur hambatan X dengan menggunakan rangkaian seperti gambar di samping. Pada V terbaca 5 volt dan pada A terbaca 25 mA. Besarnya hambatan X adalah, kita lihat di sini, voltmeter memiliki hambatan 1 kilo ohm. Di sini ada RV ya, sama dengan 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. Dan ampermeter memiliki hambatan RA, ini adalah 1 ohm. Mengukur hambatan X terbaca di sini 5 volt. Ini 5 volt. Dan pada A terbaca di sini 25 mA. Kita bisa lihat, kita cari besarnya hambatan X. Berarti kalau kita ingin mencari besarnya hambatan X, karena tegangannya ini adalah tegangan rangkaiannya paralel, maka RVX, tegangan pada ujung-ujung X, itu sama dengan tegangan ujung-ujung voltmeter yang terbaca pada voltmeter, yaitu 5 volt. Nah, R itu sama dengan V per I. Berarti Vx dibagi Ix. Ini yang terbaca 25 mA adalah arus pada ampere meter ya. Arus pada ampere meter I yang ke sini. I-nya itu sama dengan 25 mA. Nah, arus yang mengalir ke X itu tidak sama dengan 25 mA. Kenapa? Karena ada juga arus yang mengalir ke sini, IV. Kalau kita lihat, Ix ditambah IV itu sama dengan I yang mengalir ke ampere meter. Di 25 mA itu sama dengan IV ditambah Ix. Nah, IV-nya sendiri itu bisa kita cari dengan V per R, gitu ya. Jadi 25 mA kita buat dalam ampere ya, 25 per 1000 sama dengan ini V, yang V per RV ditambah Ix. Jadi 25 per 1000 sama dengan tegangannya ini 5 per 1 kilo ohm. Ini berarti 1000 ohm. Ini ya. 1000 tambah Ix. Ini dikurang, jadi 25 kurangi 5 jadi 20 per 1000 sama dengan Ix. Udah, masukkan sini. Sama dengan Vx-nya 5 dibagi Ix-nya adalah 20 per 1000. 1000-nya naik ke atas, jadi 5000 per 20 sama dengan 250 ohm. Gambar berikut. Di sini ada 3 buah resistor, kemudian ada beda potensial. Besar beda potensial pada hambatan 3 ohm adalah, beda potensial itu adalah V sama dengan I dikalikan R. Sudah diketahui di sini R-nya 3 ohm. Berarti kita harus mencari I-nya dulu. Kita gunakan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff. Yang kedua ya, tegangan pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Tegangan itu ada 2, ada jumlah GGL dan ada jumlah I kalikan R, ini sama dengan 0. Kita buat loopnya searah dengan yang besar. Berarti ini loopnya ke sini ya. Loopnya dari titik A ngikutin loop ketemu dengan di sini ada 9 volt. Panjang duluan berarti positif. Kemudian sini ada 12 volt pendek ketemunya, berarti dia negatif.
sampai ke titik A lagi udah habis, tinggal tambah I kalikan R sama dengan 0. Jumlahkan R-nya 6 tambah 9, 6, 9, dan 3. Jadi ini minus 3 tambah I kali 6 tambah 9 tambah 3 sama dengan 0. Jadi minus 3 tambah I kali 18 sama dengan 0. I kali 18 sama dengan 3. Jadi I sama dengan 3/18 ampere. Baru kita masukkan ke sini. 3/18, I-nya, R-nya sama dengan 3. I sama dengan 9/18 atau sama dengan 0,5 volt. Perhatikan rangkaian berikut. Besar daya pada hambatan 2 ohm adalah daya P itu adalah I kuadrat R. Sudah diketahui R-nya 2 ohm. Nih ya, R-nya. Terus kita harus cari I-nya dulu pada hambatan 2 ohm. Di sini ya, di tengah-tengah sini. Saya di sini akan menggunakan hukum Kirchhoff. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa menggunakan cara-cara cepat ya. Baik, yang pertama kita buat dulu loop. Sebenarnya arah loopnya tuh bebas, tapi biar mudah kita ikutin arah arusnya atau arah tegangannya ya, ke arah yang positif. Ini loop yang ke satu, kemudian ini loop yang kedua. Hukum Kirchhoff berbunyi tegangan dari titik X ke titik X itu harus sama dengan 0. Misalnya X yang ini. Tegangan dari titik ini sampai balik lagi ke sini pada rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Tegangan itu ada 2, ada jumlah E GGL, ada jumlah I kalikan R. Ini harus sama dengan 0. Ini prinsipnya ya. Sekarang kita cari satu-satu. Dari loop ke 1, sigma E berarti dari X. Kita ngikutin arah loop, berarti ke bawah nih. Ketemu dengan pendek duluan, berarti jadi minus 4 E-nya. Ditambah I-nya, kita misalkan searah loop dulu yang di sini I1. I2 ke sini. Bebas sebenarnya, tapi nanti kalau arahnya salah tuh nanti hasilnya negatif ya. Nah, karena ini I1 searah dengan loop yang ke 1, berarti ini jadi positif ya. 1 kali 4. Kemudian I2 positif juga karena searah dengan loop yang ke 1. Tambah I2 kali 2 sama dengan 0. Atau 4I1 tambah 2I2 sama dengan 0. Ini persamaan ke 1. Dari loop 2, dari titik X kita ngikutin loop bukan ke kanan tapi ke bawah, karena ini kita tadi arah loopnya ke bawah sini ya. Terus jalan ngikutin loopnya, ketemu dengan pendek duluan di sini, berarti jadi minus 4. I2 kali 2 ini positif juga karena searah dengan loop yang kedua pun. Ini yang kedua ya loopnya. Loop yang kedua searah dengan I2 ditambah I2 kali 2. Kemudian I3 nya bebas. Tapi sementara kita ikutin ini lagi ya. I3 tambah I3 kali 4 sama dengan 0. Ini 4 ohm. Jadi 2I2 tambah 4I3 sama dengan 0. Sama dengan 4, sorry. Sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua. Nah, karena tadi kita mau mencari daya di hambatan 2 ohm, yaitu I2. Jadi kita mau mencari I2. Untuk mencari I2, maka kita buat eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Tapi kita masih butuh satu persamaan lagi. Kita lihat di titik X di sini. Titik X ini. Arus mana saja yang masuk ke titik X? Di sini ada I1 ke sini ya. 1,
Kemudian I3-nya masuk juga ke sini ya. Jadi yang masuk ke titik X itu adalah I1 dan I3. Perhatikan di sini untuk menentukan arah arusnya, memisahkan arah arus, itu harus ada yang masuk, harus ada yang keluar. Sama dengan I2. Jadi I3-nya ini bisa kita ganti dengan I2 dikurangi I1. Ini persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini bisa kita masukkan ke persamaan yang kedua. Jadi dari persamaan 3 masukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 2I2 tambah 4I3 sama dengan 4. 2I2 tambah 4 kali I3-nya adalah I2 dikurangi I1. Gini ya, sama dengan 4. Jadi 2I2 tambah 4I2 minus 4I1 sama dengan 4. 2 tambah 4 jadi 6 I2 minus 4 I1 sama dengan 4. Persamaan 4. Persamaan 4 kita eliminasi dengan persamaan yang ke-1. Tadi ini yang ke-1 ya. Kita tulis ulang. Coba kita kasih warna yang berbeda. Persamaan 1 kita tulis ulang di sini. 4I1 tuh tambah 2I2. Ini berarti tambah ya. 2I2 sama dengan persamaan ke-1 itu ini bukan 0 tapi nya 4 ya. Bukan 0 tapi ini pindah ke sana jadi 4. Baik, kita lanjutkan lagi yang tadi ini 4, ini persamaan ke-1. Nah, kita eliminasi. Jadi ini kan nah, ini kita buat di eliminasi. Ini udah sama I1 dengan I1. Ini minus, ini plus, jadi tinggal kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Jadi 6 tambah 2 8. I2 sama dengan 8. Jadi I2-nya sama dengan 1 ampere. I2 sama dengan 1 ampere. Setelah dapat I2, baru kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang pertama, yang ini. P sama dengan I kuadrat R. I-nya adalah 1 dan R-nya adalah I-nya 1 kuadrat dan R-nya itu adalah 2. 1 kali 2 jadi 2 watt. Di sini kita bisa cari dengan cara yang lebih sederhana, tapi mungkin kita akan bahas nanti di episode khusus rumus-rumus cepat. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Kuat arus listrik yang melewati hambatan R2. Hambatan R2 ini yang berada di tengah. Arus listriknya berapa? Di sini diketahui ada E atau tegangannya 30 volt. Kemudian hambatannya semuanya sudah diketahui. Kita cari dulu hambatan totalnya ya. R1, R2, dan R3 itu adalah rangkaian paralel. Maka kita cari dengan 1/r R paralel sama dengan 1/r R1-nya 20 tambah 1/r 30 tambah 1/r 60 dibuat per 60 bagi 23 bagi 32 bagi 61 jadi 6/60, maka R paralelnya adalah 60/6 sama dengan 10 ohm. Kemudian yang paralel ini seri dengan R4, seri dengan R5. Jadi R totalnya kita tinggal jumlahkan. 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 ohm.
ada R total, maka kita bisa nyari I totalnya. Sama dengan V per R. V total per R total. V totalnya 30 per 30 sama dengan 1 ampere. Nah, ini I total di sini. Yang ditanyakan adalah I yang ke R2. Bisa kita cari dengan mencari dulu tegangan paralelnya, V paralel. V paralel itu adalah I kali R paralel. I-nya 1, R paralelnya 10, jadi ini 10 volt V paralelnya. Baru kita cari I2-nya. I2 sama dengan V2 per R2. V2 itu adalah V paralel per R2 sama dengan 10 per 30 sama dengan 1/3 ampere. Ada sebuah lampu pijar tertulis 60 watt 120 volt. Lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt selama 30 menit. Maka daya lampu dan energi yang timbul adalah, nah lampu pijar ini tulisannya 60 watt 220 volt. Berarti di sini ini P lampu, ini V lampu gini ya. Lalu dipasang pada tegangan, ini V yang dipasang, kemudian ini adalah waktunya T. Maka daya lampu dan energi daya P lampunya berapa? Kita hubungkan dulu. Kalau P lampunya ini 60 watt itu kalau dia dipasang di 220 volt. Kalau dia dipasang di 110 volt jadi berapa? Kita lihat P itu adalah V kuadrat per R. Gini ya. Jadi P lampu, R lampu. P lampu ini akan 60 watt kalau dipasang di 220 volt. R-nya mah nggak akan berubah gitu kan. Jadi ini 60 sama dengan V-nya 220 kuadrat per R lampu. Gini ya. Jadi R lampunya ini nggak akan berubah sebesar 220 kuadrat per 60. Nah, sekarang gimana kalau dia dipasang di 110 volt? Maka P lampunya menjadi V kuadrat, jangan P lampu lagi, tapi P-nya ya. P-nya menjadi V kuadrat per R. R lampunya nggak akan berubah. Jadi 110 kuadrat per R-nya tadi udah kita cari 220 kuadrat per 60 naik ke atas. Jadi ini 1/2 kuadrat kali 60 sama dengan 1/4 kali 60 sama dengan 15 watt. Dipasang selama 30 menit, maka energinya P dikalikan T, P-nya 15, T-nya 30 menit buat dalam second, 30 kali 60. Jadi 15 kali 3, 45 kali 6, 0, 0. 45 kali 2 kali 3. 45 kali 2 itu 50, kali 3 27 ya. Jadi ini 27.000 joule atau sama dengan 27 kilojoule. Sebuah keluarga menyewa listrik PLN sebesar 500 watt dengan tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang adalah, perhatikan kembali di sini lampunya itu punya daya 100 watt kalau dia dipasang di 220 volt. Tapi yang digunakan itu adalah 110 volt. Maka daya lampu itu ketika dipasang di 110 volt tidak akan 100 watt ya. Seperti pada perhitungan sebelumnya, kita hitung dulu daya lampunya. Daya untuk sebuah lampu itu kan persamaannya V kuadrat per R. Gini ya. Jadi kalau dia dipasang di 220 kuadrat, maka akan dayanya 100 watt.
Sekarang kalau dia dipasang di 110 volt, berapa dayanya? Dayanya menjadi 110 kuadrat per R lampunya tetap. Tadi jadi 110 R lampunya itu adalah 220 kuadrat per 100. Jadi 110 per 220 kuadrat per 100 naik ke atas. Jadi sama dengan 1/4 kali 100 sama dengan 25 watt. Untuk sebuah lampu itu 25 watt. Dia memesan untuk 500 watt. Jadi P total sama dengan 500 watt. Ini ada berapa lampu? Tinggal kalikan N dikalikan P untuk sebuah lampu. 500 sama dengan N dikalikan 25. N-nya sama dengan 500 per 25. Jadi ada 20 buah lampu yang bisa dipasang di rumahnya.